Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Namun sebelum lebih jauh lagi, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami mau mendengarkan bahkan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukan kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27 firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Tema dalam renungan di pagi hari ini adalah ibadah ritual dan aktual. Ibadah ritual dan aktual. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seringkali kita sebagai manusia terkadang salah paham mengenai apa maksud dan juga apa dari arti ibadah itu sendiri. Nah, ibadah yang sungguh-sungguh yaitu adalah bagaimana ketika kita datang memberi diri untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya. Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Setelah kita datang beribadah, kita tidak hanya pulang begitu saja, tetapi kita pulang dengan bekal yang diberikan oleh kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Sehingga pesan firman Tuhan itu tidak hanya berlaku di dalam ruangan itu saja, tidak hanya berlaku dalam gedung gereja itu saja, dan tidak hanya berlaku hanya pada saat ketika kita beribadah saja. Tetapi pesan firman Tuhan itu benar-benar kita amalkan dalam kehidupan kita. Itulah ibadah yang aktual, ibadah yang benar-benar terjadi, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang telah kita lakukan dalam ibadah ritual dapat benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan aktual kita, dalam beriman kepada Tuhan di lingkup keluarga, masyarakat, dan dimanapun kita boleh berada. Umat Tuhan pun pada masa Yakobus berada senantiasa diperingatkan untuk tidak hanya sekedar datang beribadah saja, untuk hanya formalitas saja, tetapi benar-benar datang beribadah untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan ini disampaikan oleh Yakobus bukan hanya kepada jemaat yang ada pada saat itu, tetapi kepada semua jemaat. Jemaat yang ada di kota itu, bahkan jemaat yang ada di luar, yang sedang merantau, bahkan dimanapun mereka boleh berada. Kiranya kita semua dapat senantiasa beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar datang, duduk diam dan pulang, tetapi benar-benar pulang membawa kekayaan firman Tuhan, membawa pesan firman Tuhan, mengimaninya dan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Sehingga genaplah kebenaran firman Tuhan boleh kita pancarkan melalui perkataan dan tingkah laku kehidupan kita yang senantiasa dituntun untuk memancarkan terang kasih Kristus dimanapun kita boleh berada. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, umat Tuhan pun ingin dimotivasi oleh Yakobus
untuk mengembangkan ibadah yang aktual. Bahwa ketika kita mampu untuk mengekang lidah kita untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, kita dapat mengunjungi para yatim piatu, janda duda yang sedang dalam kesusahan mereka. Bagaimana kita mau dibekali untuk saling mengasihi, menyayangi satu sama lainnya. Dengan melakukan hal-hal demikian, maka kita telah benar-benar menjalankan ibadah yang aktual itu. Dan dengannya kita mau diminta untuk tidak hidup secara pribadi atau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja atau kepentingan kelompok kita sendiri saja, tetapi kita dapat perhatian kepada masyarakat lainnya, kepada sesama kita yang lainnya sedang kesusahan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Sehingga benar-benar kita menjalankan apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar dalam ibadah secara ritual. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus, sebagai gereja, saya dan juga Bapak Ibu adalah gereja yang diutus oleh Tuhan ke dunia ini menjadi rekan sekerjanya untuk menyebarkan kasih kebaikan Tuhan dan juga untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan kepada sesama melalui keberadaan kita. Kita mau diajak, dituntun untuk selalu memegang teguh kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya sebagai landasan yang kuat agar kita dapat senantiasa maju membenahi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bahkan ketika di hari ini kita akan melakukan aktivitas kita, marilah kita menjalankan ibadah kita. Dan sekali lagi ingatlah bahwa ibadah bukan hanya sekedar datang ke gedung gereja, datang duduk diam mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi lalu pulang saja, ataupun mendengarkan firman Tuhan secara online dan lain sebagainya. Bukan hanya itu Bapak Ibu dan Saudara. Ibadah yaitu juga adalah bagaimana tingkah laku hidup kita yang mau senantiasa memancarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga genaplah bahwa ibadah yang secara ritual telah kita jalani dan juga ibadah yang secara aktual dapat kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Bahwa ibadah yang sejati adalah di mana kita mau mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi kebenarannya. Firman jangan hanya pandai untuk berbicara, tetapi kita melakukan tindakan yang nyata untuk memancarkan terang kasih Kristus dimanapun kita boleh berada, bahkan dalam kehidupan berkeluarga, pribadi, dalam kehidupan lingkungan kita bertetangga, bersosial, dalam pekerjaan pendidikan. Mari kita senantiasa mengutamakan Tuhan dan juga senantiasa mengutamakan kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang teguh untuk senantiasa membagikan kasih bagi sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat senantiasa menguatkan kita dan juga mempersiapkan kita untuk tidak hanya sibuk kepada ibadah ritual, tetapi juga mau untuk melakukan ibadah aktual, yaitu menjalani apa yang Tuhan maksud melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar kepada seluruh umat yang ada dimanapun kita boleh berada. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih boleh kami alami di pagi hari yang indah ini. Kami boleh beristirahat dan kami boleh kembali bangun untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami di hari ini. Maka kami memohon bimbingan Tuhan. Kiranya Tuhan sajalah yang mampu untuk menguasai kehidupan kami di hari ini, sehingga kehidupan kami boleh benar-benar memancarkan terang kasih Tuhan. Kehidupan kami boleh senantiasa menjadi berkat, bahkan menjadi damai dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kehidupan kami dapat senantiasa memancarkan makna dari ibadah secara ritual, bahkan secara aktual dalam kehidupan kami sehari-harinya, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tetapi kami pun mampu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang gemar untuk mencari kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Maka tuntun sertai kami Tuhan, berilah hikmat-Mu kepada kami supaya kami mampu untuk melewati berbagai hal, berbagai tantangan yang akan kami hadapi di hari ini,
dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.